Jadi guys, di video kali ini aku lagi di Algae Aquatic dan di sini adalah toko ikan yang biasa kelihatannya guys, tapi sebenarnya itu nggak biasa. Pertama kita akan nge-review dulu guys, ada apa aja sih yang dijual di sini, dan selanjutnya kita akan masuk ke ruangan rahasia yang isinya banyak banget hewan-hewan tapi sudah pada mati guys. Aku excited banget dan kaget banget ketika masuk ke ruangan ini, soalnya pertama kali aku lihat hal-hal seperti ini guys. Tapi sebelum video ini dimulai, buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe dulu guys, supaya aku makin cepet lagi 3 juta subscribersnya di tahun ini. Kalau udah subscribe, kita langsung aja masuk ke videonya guys, let's go. Oke guys, di video kali ini aku lagi bareng sama Kang Nurdin ya guys, dari Algae Aquatic. Jadi kalau misalnya teman-teman tahu, Algae Aquatic ini tuh sekarang lagi suka bikin namanya apa tuh? Articulating skeleton. Articulating skeleton guys ya. Jadi teman-teman juga harus nonton di kontennya karena aku juga kayak tertarik banget. Iya, bisa bikin kayak gitu. Masih langka ya, masih langka di Indonesia. Masih langka, iya. Aku cuma lihat yang kayak gitu-gitu bisa di museum. Misalnya ada hewan-hewan yang legendaris nih di sana, udah gede kayak gitu kan. Akhirnya namanya juga hewan ada matinya lah ya. Pas mati mungkin pengen tetap ada di sana gitu kan, sebagai legenda, ditaruh lah di situ kayak Arapaima gitu, aku pernah lihat. Itu memberi harapan kedua lah buat si hewannya gitu. Iya sih, benar juga sih. Buat kenang-kenangan juga gitu ya rasanya. Cuman ternyata yang aku lihat di sana tuh kan lebih ke konten tulang-tulang. Ternyata ada tokonya juga berarti ya. Atau pada awalnya memang toko ya? Oh, awalnya itu toko. Kita awal toko tuh di awal Covid. Oh, awal Jadi COVID, kan work from home kita tuh kan. Iya, benar. Ambil kesibukan buka toko aja. Buka toko ya. Sebenarnya dari aquascape dulu. Cuman di rumah tuh aquascape ada banyak, sama hampir 6 sampai 10 akuarium. Itu emang jualan awalnya atau memang hobi aja sih? Hobi awalnya. Awalnya hobi, suka kebanyakan akuarium sama orang tua punya tempat di depan, katanya suruh jualan aja. Pas buka ternyata rame, ternyata uangnya lumayan. Iya, ternyata kayak gitu ya. Terus sekarang keterusan malah ke buka umum aja sih, akuarium umum aja sih. Kita bakal review sedikit aja guys yang ada di sini. Sebenarnya aku tuh tertarik banget tuh masih tulang-tulang sih, di belakang ntar kita bakal lihat. Ini tuh berarti lebih ke ikan-ikan yang kecil-kecil gini ya banyak ya. Kalau di sini sih kita ngikutin pasar aja sih ya. Karena pasar di sini kan kita jualannya offline, nggak online. Jadi pasarnya di sini ya yang murah-murah aja sih. Ikan-ikan aquascape, ikan-ikan kecil sih. Oh, berarti ini nggak online nih, temen-temen? Nggak ada. Kita offline aja sih kalau ini. Cuman kalau misalkan promosi di Facebook gitu. Oh iya. Berarti nanti kalau misalnya teman-teman mau kesini ya mungkin ya, ini daerah Tanjung Sari ya guys ya. Jadi sebenarnya sih ini lumayan deket dari Jatinangor ya. Dekat. Aku juga dulu tuh waktu lagi ngekos di Jatinangor tuh suka akuarium, cuman jarang orang jualan nih ya. Tokonya ada beberapa aja ya. Tokonya ada beberapa dan biasanya nggak banyak lah ya. Maksudnya hewan-hewannya. Kalau menurutku sih di sini ikannya lumayan lengkap ya guys ya, dibandingkan di toko-toko deket Jatinangor dan nggak terlalu jauh lah dari Jatinangor. Kayak gitu sih. Ini ada sepatan kalau kita lihat ya. Sepat di sini ada. Ini juga ada manfish di sini guys. Harga-harganya juga tercantum. Ya, semua ada ditulis sih. Sini juga ada ikan siklit ya. Siklit. Kalau ikan siklit kayak gini mah nggak bisa ya. Kecil kayak gini nggak bisa ya. Articulating nggak bisa ya. Iya, kalau kekecilan tuh di bawah 20 cm itu udah agak susah lah. Agak susah ya. Ngapain juga sih. Kecuali yang punya mikroskop mungkin ya, kita rangkai-rangkainya. Ngapain sih? Atau mungkin kalau misalkan nanti modalnya punya tangan robotik yang buat dokter itu kan bisa ya. Gila. Itu sangat berangan-angan ya. Ini ada ikan lemon juga di sini. Di sini ada harga sih semua terjangkau lah di sini ya. Iya sih, kalau aku lihat rata-rata 10.000, 5.000, 10.004 bahkan ini 10.000 Oh, 10.002 bahkan ya. 10.002, 10.005. 10.005. Ya. Oh, ini kecil amat ya ikan ya? Itu Amandai tetra itu termasuk salah satu ikan kesukaan aquascaper itu. Iya ya, kenapa tuh kecil? Soalnya kecil ya? Kecil dan schooling dia. Oh iya, beringkad itu beringkad dia lah. Asli sih. Itu transparan tapi ada warnanya. Iya, tapi ada yang polos satu ya? Itu kayaknya biasanya loncat dari akuarium lain biasanya. Dia ikut geng baru guys ternyata ya. Tapi bagus sih emang bener buat aquascape. Terus kalau di sini sendiri kita sih jualan sambil ini juga ya, kayak filtrasi yang kayak gitu. Di sini semuanya sun filter sih. Kalau dilihat ini central filter semuanya dari bawah sih. Oh iya, pantesan airnya jadi banget guys. Jadi ini mungkin kan ada 1 2 3 4 12 akuarium, pompanya cuma satu aja. Oh iya. Solusi kalian kalau misalkan punya akuarium banyak, irit listrik gitu. Listrik tapi tetap jernih sih guys ini ya. Iya, bagus. Kalau yang kayak gini-gini biasanya tuh dikurasi berapa lama sekali sih ya? Yang mananya? Kayak sun filter kayak gini? Kalau sun filter sih mungkin bulanan ya. Bulanan ya? Bulanan, tapi kalau misalkan karena kita di sini jualan, terus populasi ikannya juga banyak, ini hampir setiap hari sih kita sifon aja. Oh, di sifon ya? Tapi kalau normal-normal itu seminggu sekali aja udah cukup sih. Iya. Ini lumayan lengkap sih. Wah, ini buat anak-anak kosan nih yang bikin aquascape. Waduh, jadi inget zaman dulu aqua, sumpah waktu lagi di sini.
bikin aquascape gitu loh. Tapi pengennya tuh yang budgetnya nggak terlalu gede kan. Akhirnya aku mikir, oh gimana nih supaya pasirnya tuh yang murah. Akhirnya aku pakai tanah. Jadi itu dong. Jadi lumpur. Jadi lumpur. Pengalamanku dulu pernah kayak gitu guys. Nah ini mau pakai gravel ya berarti ya? Ya ini pasir mutiara ini. Pasir mutiara guys. Natural sand. Ikannya juga ini kayak glowfish gitu ya? Ya ini Sumatra glowfish. Glowfish dari jenis Sumatra atau Sumatra bab. Iya guys. Bagus juga ya kalau ini yang biasanya nih guys. Sumatera kan jenisnya banyak, ini kayak yang green Sumatera, albino Sumatera, Sumatera biasa. Ya jadi beli ikan Sumatera juga ada banyak ya macam-macam. Banyak macam-macamnya. Ini termasuk bab juga sih, termasuk ini. Sumatera juga, cuman ya beda jenis aja sih. Beda jenis ya? Iya. Iya, Odessa bab. Wah, iya. Emang ini mah bener-bener basicnya aquascape ya. Jadi emang ikannya aquascape. Cuman kebetulan tanamannya lagi pada kosong. Oh ya, tanamannya lagi pada kosong guys. Ini adalah satu-satu. Oke, kita lihat lagi deh ya. Oke, ada ikan cupang ini ya. Cupang-cupangan lah ya, anak-anak lah, bocil-bocil lah. Bocil-bocil biasa cupang. Terus ada ikan koi. Ikan koi juga ada di sini. Ikan koi, bapak-bapak biasanya kalau koi kan. Iya guys, benar. Jernih banget guys ya di sini ya. Oh di sini baru nih pojok ikan-ikan yang agak besar ya guys, agak predator. Terus ini juga ya, kalau ini yang lagi rame sekarang aja sih. Glowfish ya? Glowfish. Itu pasti di semua toko ikan pasti ada lah, kalau ini udah nggak aneh lah ya. Ada jadi best seller terus nih glowfish nih. Orang-orang pada suka glowfish. Dari harganya mahal banget, dulu seekornya 25.000. Iya betul. Mahal pisan. Sekarang malah 10.003 kayak ini kan 10.003. Sangat jomplang ya harganya ya. Jauh banget ya. Kalau misalnya punya stok dari lama itu udah rugi banget. Soalnya kan kalau orang Indonesia tuh terkenal nge-breed gitu ya. Oh udah breed. Kalau di Indonesia nge-breed jadi. Makanya harganya pasti turun banget pasti. Turun banget ya. Dulu sempet jual paling mahal berapa tuh? Kan lu kan udah pernah tuh dari awal Covid. Setauku waktu Covid awal-awal tuh belum ada. Belum ada ini. Belum ada gitu? Ya ada, cuman mahal pisan. Langka. 25.000. Saya jual 25.000 juga. Pernah ya? Pernah 25.000. Udah 25.000 guys. Pernah 25.000. Itu udah kejual ya si 25.000. Kalau sekarang dia udah 10.003. Iya betul. Tapi 10.003 ini ukurannya sih kalau menurutku sih agak gede guys. Agak gede ya. Iya ya. Jadi ini stoknya kebetulan agak gede sih. Memang agak gede. Agak gede. Bagus. Oh ini juga ada perkayu-kayuan juga ya. Basicnya aquascape-nya. Aquascape ya ada lah. 1-2. Ini juga ada tank besar. Ini isinya apa ini? Kalau ini sih sebenarnya di sini tempat sampah sih. Oh kalau ada yang ikan-ikan mati yang kecil kesini, kalau yang gede baru dikerjain gitu. Baru dikerjain ya. Iya. Ini ada cana oranti guys ya di sini kalau teman-teman lihat ya. Ini digabung nggak berantem kan? Nggak. Ini kebetulan nggak ada lampunya ya. Soalnya emang buat tempat sampah aja sih. Iya, ini ada auranti sama red barito. Barito ya. Nggak pernah berantem dia kayak gitu? Nggak sih. Wih guys. Ya yang penting campur. Pakan aman aja sih di sini ya. Kalau misalkan pakannya kurang ya bisa normal lah itu ya. Normal kalau konten ya. Iya. Sambil senggol-senggolan. Senggol-senggolan lah itu normal-normal aja lah. Kalau ini tetap kelihatan guys karena dia warnanya agak lebih. Kalau udah segede ini nih udah mulai bisa nih Kak. Di articulating. Bisa. Ukuran segede gitu bisa lah. Pokoknya ya 20 cm ke atas lah bisa lah. 20 cm ke atas ya. Aduh, kemarin juga sebenarnya aku tuh ada ikan kayak maru gini agak gede, mati kemarin tuh. Gede banget ukurannya teh. Kayaknya masih ada di kulkas. Pernah bikin nggak kalau ikan maru kayak gini? Pernah bikin tuh toman. Toman ya? Cuman ya karakteristiknya cana tuh, apa tuh? Dia tuh dari badan sampai ke ekornya semua tulang rusuk. Susah malah. Ternyata susah guys ya. Aku kira bentukannya cuma kayak yang paling gampang kan alligator ya tadi. Ya alligator mah tinggal masukin jadi. Soalnya dia mah itu sisiknya keras. Sisiknya keras ya. Betul. Sisiknya keras. Jadi kalau jadi si articulating itu juga dia mah bentuknya itu bukan tulang-tulang gitu, langsung kayak armor aja gitu ya. Betul. Luar biasa ya. Oke. Kalau ini mah kaviat ya. Kalau ini mah tank-metan lah, kaviat platinum, yang hijau, yang albino. Iya. Cuman ini kosong-kosong juga habis. Udah habis ya guys. Ini kaviatnya bagus nih yang platinum kayak gini nih. Platinum. Keren. Jadi kalau misalnya yang warna-warni mah mau leleh albino mau apa di articulating mah tetapnya tulangnya sama ya? Iya, sama aja. Mau yang albino, mau yang kan kadang orang juga ada yang request ikan koi jenis ini gitu kan. Padahal nggak usah disebutin jenisnya juga, semua ikan koi ya tulangnya gitu aja gitu ya. Paling motifnya aja beda ya. Betul. Iya guys. Motifnya aja beda. Terlihat lagi. Terus ya ini predator pada umumnya aja sih. Yang kayak gini-gini tuh dulu tuh aku juga cari nih yang kayak gini-gini nih buat melengkapi tank predator low budgetku dulu. Nabung-nabung tuh buat beli ikan ya gini.
15.000 gitu. Lu yang kayak gini-gini tuh harganya tuh ya 20.000 mungkin 15.000 mungkin kayak gitu-gitu. Ini 45.000 lah, ukurannya agak gedean. Kalau misalkan yang kecil 20 Nah, ribuan. yang segini aku mah yang kayak gini mah dulu mah nggak ada budgetnya. Yang segini we. Tapi ngegedeinnya teh happy gitu dulu tuh dari ukuran-ukuran kayak gitu. Tapi kalau sekarang malah nggak kelas lah ya yang kayak gitu. Udah keren-keren ikannya. Zaman-zaman SMA gitu guys. Aduh, aku tuh pengen nanti ikan kayak gini aku kumpulin. Pas mati lampu mati semua ikannya. Ya pasti. Saya aduh bener-bener. Pasti. Sedih banget guys dulu zaman-zaman SMA ya. Ini leopard kayak gitu guys ya. Oke, bagus. Ini juga ada Oscar juga ya. Kalau ikan predator kayak gini yang paling sering orang beli yang kayak gimana tuh? Kalau di sini sih pasarnya yang di bawah 100 ribuan lah ya. Kalau di sini mah. Iya. Soalnya kan ya itu juga kita jualannya offline jadi memang ya. pasar lokal aja sih. Oke. Tapi kalau si articulating itu mah berarti nggak online lah ya, nggak offline lah ya. Iya, online. Kebanyakan orang-orang malah dari luar kota lah. Iya. Kebanyakan. Ntar deh kita bakal kasih lihat teman-teman deh guys. Aku juga udah nggak sabar ya. Ini ada beberapa ikan koki-koki juga di sini. Koki-koki biasa lah, umum lah ya. Di toko-toko akuarium juga banyak. Iya. Jadi ini emang istilahnya umum, cuman lengkap lah kalau di daerah sini. Ya kalau misalkan dihitung-hitung ini untuk jenis per jenisnya ya lebih dari 90 jenis lah kalau dihitung satu-satu per jenis. Lengkap. Kalau ikan-ikan aquascape. Asli aku dulu kalau misalnya udah ada tempat ini waktu aku dulu sih aku sering main di sini kayaknya. Berarti dulu wisuda tahun berapa? Aku tuh sebenarnya 2019 kalau wisuda yang ini mah. Kan aku dokter gigi jadi 2 kali kan. Oh iya betul. Yang pertama preklinik baru klinik. Nah, waktu di Jatinangor sampai 2019. Oh, 2019 berarti masih awal-awal. Masih awal-awal iya. Kalau awal-awal ini baru satu lorong ini. Oh, baru satu lorong. Belum semuanya. Ini bagi-bagi dulu tuh tukang bakso di sana kan. Oh, ada tukang bakso. Saya jualan di sini. Gara-gara omsetnya lumayan, saya keluarin tukang baksonya jangan ngontrak lagi gitu. Awas gitu kan. Karena tukang baksonya dia jaga di mana sekarang. Nggak tahu jualan di mana tuh. Kayak mau udah aja kan nggak Jahat juga ya. Pada pikir-pikir lumayan sih. Iya. Ini main fish kayak gitu-gitu ya guys ya. Ya, mau lah tetra. Iya. Ini tetra juga nih kayak gini. Ini mirip glowfish ini guys. Nah ya itu cikal bakalnya ikan glowfish yang sekarang tuh dulunya ini albino tetra. Albino tetra. Ini juga ada nih yang masih ngebawa. Ya itu tuh sebenarnya reject mungkin ya. Oh reject ya. Reject kan. Kalau reject kan masukin ke sini yang warnanya bagus kita jual 10.003, yang warnanya jelek 10.005 gitu. Iya. Jadi dia nanggung guys. Yang mau jadi glowfish nggak jadi, mau jadi normal nggak jadi guys. Jadi separuh-separuh nih. Tapi mungkin kalau misalkan lampunya lampu mahal itu keluar juga sih warnanya. Suka keluar ya? Keluar. Tadi dicerah lagi dia ya. Cerah lagi. Oke kayak gitu guys. Nah ini sedikit reviewnya ya guys ya untuk di tempat tokonya. Ini yang kita tunggu-tunggu guys. Aku mau lihat langsung aja si articulating skeleton ya guys. Kita ke belakang, ntar kita video lagi sampai belakangnya. Oke, ini rumahnya Kang Nurdin. Ya, rumah di belakang toko ini. Belakang toko. Wah, jauh banget nih guys, 2 kilo guys dari tempat tadi. 2 kilo, jalan kaki kita pokoknya nggak ada akses buat kendaraan. Nggak ada akses kendaraan guys, ini ternyata jauh juga. Nggak guys, cuma di belakangnya doang ternyata ya. Ini gudang nih, bukan gudang apa, workshop. Workshop ini tempat praktek ini. Tempat praktek. Buka tiap hari 24 jam. Bener guys. Tadi aku udah lihat sedikit ya guys ya. Ternyata emang ada pisau bedah dan lain-lain guys. Kita akan coba buat lihat ya. Ayo guys, kita lihat guys. Wah, baunya khas sekali ya guys. Ya. Bau bahan-bahan kimia. Bau bahan kimia lah. Iya. Ini teh apa ceritanya ini teh? Tempat apa? Ini lab ala-ala mungkin ya. Lab ala-ala ya. Lab ala-ala ya, workshop lah, tempat kerja. Karena dulu sebelum ada ini kita ya lesehan aja sih. Oh, lesehan. Lesehan aja di meja belajar buat mewarnai anak-anak tuh. Oh iya. Di situ. Oh, di situ awalnya. Sekarang baru bikin yang kayak gini ya. Kebetulan dapat rezeki dari YouTube sedikit ya. Dijadiin kayak gini lah. Wow, keren guys ya. Wah, ini beberapa hasilnya ya. Ini katanya hasil-hasil waktu dulu gitu yang awal-awal. Ini awal-awal lah. Jadi makanya mungkin hasilnya kurang maksimal ya. Kayak misalkan ini awal-awal nih, ini yang RTC project awal-awal yang banyak gagal. Ya, si kulit-kulitnya ini masih nyisa gitu kan. Terus tulang-tulangnya banyak yang hilang. Kalau sekarang udah lebih bisa berarti. Sekarang ya lumayan lah ya. Lumayan lah ya. Learning by doing berarti. Betul. Ya. Banyak error-error dulu sebelumnya ya. Dulu kita pakainya pekerja asing ya. Pekerja asing. Pekerja asing itu ulat dari Hong Kong. Ulat Hongkong. Terus ganti kita pakai pekerja lokal. Ulat kandang. Kenapa nggak pekerja bule? Ulat Jerman. Nah ini yang sekarang pekerja dari Inggris. Dari Inggris ini. Oh iya, itu kita bakal lihat lagi maksudnya apa ya. Ulat Jerman nggak mau ulat Jerman tuh. Ulat Jerman tuh gedean kayaknya. Jadi kayak yang di sela-sela kan nggak detail ya dia ya. Makin gede memang makannya makin banyak tapi berantakan. Nah itu tadi sedikit istilahnya gambarannya guys ya. Awal mulanya gimana? Ini aku mau tanya prosesnya dulu nih. Misalnya dari awal kita membawa bangkai ke sini gitu ya. Maksudnya hewan kesayangan kita yang ingin kita abadikan gitu loh. Biasanya kalau orang-orang ke sini bawa dikirim dalam kondisi beku ya. Dari sananya misalkan dari Surabaya
kemarin dikirim kondisi beku pakai styrofoam. Jadi ya sekitar 2 hari atau 3 hari itu masih aman guys. Oh, kalau gitu masih aman ya. Terus kalau misalkan nyampe sini kita biasanya bekuin lagi. Oh, Nah ini contoh yang tadi beku, cuman ini fresh nih baru ini fresh, ini baru kita keluarin. Waduh, ini mahal nih. Ini ikan pari albino ya, Pearl albino kalau nggak salah. Iya. Ini kemarin dari kulkas, ini lagi kita di frosting dulu nih. Oh iya. Nah kalau misalkan ini udah lumayan cair ya, Iya. terus kita lanjut ke meja operasi di sini. Oh, langsung di sini nih. Ini Nanti meja diapain operasi. nih? Nah di sini kita nanti prosesnya skinning. Skinning ya. Nah, proses skinning itu untuk menghilangkan si kulitnya itu beserta daging sama jeroannya juga sih. Oh, Nah, iya. mungkin kalau Bro Iqbal lihat-lihat kayak gini ini udah hal yang biasa ya Ini untuk scalpel sih ya, scalpel. untuk Iya, dokter-dokter iya. ya. Pisau-pisau ya kita mencoba menaikkan standar lah. Menaikkan standar menaikkan ya, kualitas iya. gitu ya. Jangan Iya, pakai iya. awalnya ya ini pakai ini. Iya sih. Pakai cutter gitu kan, pisau dapur gitu udah kan. tumpul di tempat ini. Seharian lah ngebersihin aja juga. Oh iya. Jadi kita bersihin ini semaksimal mungkin lah. Ya mungkin kalau dari tulangnya nyisa-nyisa daging sedikit ya masih bisa diselesaikan lah. Oh, jadi nanti ini istilahnya tulang apa daging-daging gedenya itu. Daging gedenya yang bisa dibuang dipisahin, sama dibuang. kulit-kulitnya. Oh, oke. Nah, nanti kan udah nih dibuang ceritanya di sini nih, buang nih. Masuk ke tahap mana nih berarti? Nah, setelah dari sini tuh kita biasanya langsung proses ke ini. Sini. Pengeringan dulu. Jadi jangan sampai Pengeringan. basah langsung dimasukin nanti biasanya si ulat-ulatnya berjamur. Nah, kebetulan ini lagi ngerjain juga nih. Apa tuh? Nah, ini kita lagi ngerjain. Ini masalah apa nih? Ini ubi lembu. Wah, sangat ini khas dari sini. Ini masih hangat tuh, hangat-hangat. Mungkin nanti kita makan ya bareng-bareng. aku agak kaget ya guys ya, tiba-tiba ini lagi ngerjain apa? Ubi cilembu ternyata ya. Ubi lembu. Enggak ya, kalau ini bukan project ya kalau Bukan, ini tadi dingin pagi-pagi makanya kita angetin. Oke, ternyata kayak gitu Oke, ya. kalau misalkan di sini sih nggak sampai kering banget ya, paling ya mengurangi kadar air lah ibaratnya. Iya, biar nggak busuk kan. Ya, biar nggak mengurangi bau juga pas proses di sininya. Oh, oke. Jadi berapa paling- lama nih biasanya nih? Tergantung besarnya mungkin ya. Kalau mungkin sebelum kita punya dehydrator ini kita jemur di luar itu. jemur di luar. Kita jemur di luar. Terkadang ya ada beberapa ketika kita jemur hilang. Di gondol Makanya- kucing. Di gondol kucing. Di gondol betul. kucing, bener sih. Makanya kita pas kemarin punya rezeki, ini yang kita prioritaskan dulu. Iya. Soalnya takutnya kan ikan-ikan nanti yang dari konsumen harganya belasan juta, puluhan Iya. juta kita kerjain, nggak lucu kan kalau dimakan kucing. Gondol kucing guys ya. Bete juga kalau kayak gitu ya. Tapi ini berarti nggak bisa buat yang gede-gede banget ya, ya? Kalau yang gede-gede ya paling kita akalin lah, kita pakai trash bag ke bawah, si ikannya di bawah. Yang penting kan angin panasnya itu. Oh, ini mah bukan ovennya Bukan, ini mah ya. ini mah lebih ke dia nembakin angin panas sih. Oh, kayak gitu konsepnya guys. Oke, ini udah nih kering nih ceritanya. Masuk ke tahap kering. mana? Nah, setelah kering ini kita langsung masuk ke mes para pekerja. Oh, ini mes pekerja di sini. Ini mes dan hotel para pekerja gitu. Pakai kulkas ya ini ya? Ini kulkas bekas. Karena kan memang kulkas fungsinya untuk mempertahankan si suhu di dalamnya itu. Iya sih. Karena kalau misalkan kita lihat kan di sini juga ada pengaturannya lah untuk si suhu dan kelembaban. DIY ini mah guys. Ya, Mantep banget. betul. Ini proses pembuatannya YouTube aku ada. Oh, ada. Nanti kita kasih lihat ke teman-teman ya guys ya prosesnya gimana ya. Nah, ini juga karena- sebenarnya kayaknya bisa dipakai buat beberapa hal juga ya, kayak misalnya inkubator gitu. Betul, bisa. Karena ya elemen yang digunakannya ya sama juga sih. Misalkan Sama. heater, terus kan untuk mengurangi kelembaban kita pakai blower. Iya bener. Oh, ada blowernya juga. Ada blowernya ke atas exhaust kan. Wah, ngeri sih ini sih bikin sendiri. Pure bikin sendiri. Pakai pikiran sendiri gitu. Enggak, ini kita ATP amati tiru plek tiplek dari teman kita yang di Bandung dari Anuitera itu. Ya, jago, Jadi jago, kita jago. studi banding ke sana. Iya. Wah, kita tulis tuh semuanya apa aja yang perlu. Nah, kita tiru, kita colong. Akhirnya kulkas di rumah dipakai gitu kan guys. Nah, mungkin mau lihat dalamnya? Boleh. Mungkin tahan napas sedikit ya. Oh, iya. Soalnya baunya agak khas gitu. Agak khas ya. Nah, Oh, ini bagian adaan, dalamnya. guys. Oh, iya bau ya. Bau dikit ya. Tapi bau mulut orang yang kurang terawat mulutnya udah bau. Kayak udah biasa sih kayak gini kita. Di sini ini masih setengah jalan sih, ini lagi pada dimakanin para pekerja ya, para pekerja. Oh, itu matanya masih. Ini soal layar bukan sih ini? Betul, ini soal layar. Hydrosaurus celebensis. Gimana baunya bro? Mal gimana mal? Dia menahan bau ya guys ya ternyata ya. Nah, ini pada dimakan nih, proses-prosesnya lagi pada dimakan nih. Jadi nanti kalau misalkan sisa teluang belulang baru dilanjut proses selanjutnya. Nah, ini kan ya ampun. kalau tadi bilang untuk inkubator ya bisa aja. Kalau di sini kan ada heater juga nih. Iya betul ya pakai. Ada keramik heater, terus di sini ada exhaust Iya. yang nantinya dibuang untuk si kotoran si angin Oh, kotornya house gitu. ini tuh buat sirkulasi juga atau gimana sih? Buat sirkulasi
sirkulasi sama buat menjaga kelembaban. Jadi kan kadang kita masukin bangkai ya di dalam jadi basah kan. Iya betul. Keluar tuh si lemak-lemaknya, si cairan-cairannya. Oh, jadi ketika dia mendekati kelembaban sekian persen, si exhaust ini otomatis nyala. Ketika si kelembabannya sudah stabil lagi, mati lagi. Oh, itu nanti untuk prosesnya gimana mekanismenya teman-teman bisa lah nanti lihat videonya ya. Oke. Tapi masih penasaran boleh. Ditutup Pak. Ini teh apaan? Ulet-ulet apa ini? Nah, ini yang tadi kita sebut ini pekerja asing dari Inggris. Dari Inggris. Ini nama kerennya ini Dermestid Beetle. Jadi kan kayak The Beetle dari Inggris ya, makanya ini kita sebut pekerja asing dari Inggris. Dermestid Beetle. Ini kemarin dulu kita perjuangan lah untuk mendapatkan si Dermestid ini. Kita sampai beli di marketplace ya dengan harga 1.000 per ekor. 1.000 per ekor? 1.000 per ekor. Ih, mahal juga. Kita tuh dulu cuman kebeli 100 ekor gitu dengan keterbatasan budget ya. Iya, wah itu mah kerja keras ya. Gemuk banget itu berarti dia. Nah, pas kita datang paketnya kita lihat kok di posting juga kan dia bikin konten di TikTok tuh kan. Banyak yang ngomen, "Bang, ini perasaan ulet ini deh, ulet ini." Ulet jangkrik ya kayaknya. Jangkrik gitu ya? Betul. Ternyata ini dia ulet jangkrik. Nah, kita tanyalah ke petani jangkrik. Si ulet ini ternyata memang ini tuh hama untuk jangkrik. Si 1.000 itu tuh hama buat jangkrik. Hama untuk jangkrik. Mereka tuh bahkan di petani-petani jangkrik dibuang-buangin. Oh, iya. Makanya pas kita kemarin datanglah ke para peternak jangkrik ya. Pak, kalau misalkan ada hama ini ketika panen jangan dibuang. Saya beli per kilonya sekian. Wah, dia semangat dong. Semangat ya. Langsung lah dikumpulin baru aja dibeli. Oh iya. Daripada 1.000 seekor ya. Kita tuh sama aja ya. Dan ternyata ini lebih efektif nih. Iya, soalnya si karakteristik si Dermestid Beetle ini memang dia karnivora. Berbeda dengan kayak ulat Hongkong atau ulat kandang, dia omnivora, semua dimakan. Oh, ngaruh ya. Berarti sebelum sama si ulat ini tuh pertama kali dicoba ulat apa? Kayak ulat Hongkong para pekerja asing itu. Oke. Bagus tuh hasilnya. Hasilnya bagus, cuman lama. Oh, lama. Terus pernah juga yang cepet banget tuh kita pakai maggot. Oh, maggot ya. Maggot itu cepet berubah nggak sih dia? Wah, cepet banget. Terus si tulangnya itu pada lepas-lepas, pokoknya amburadul kalau pakai maggot. Terus dia tuh ya cuman sekali pakai. Udah gede nanti. Udah gede ya udah jadi pupa, dia udah nggak bisa makan lagi kan? Iya sih, bener sih. Kan kalau misalkan di sini dia dari larva kayak gini terus jadi pupa. Nah, yang pupa itu dia, nah ini kayak ini dia lagi ngegali di styrofoam nih. Dia tuh lagi ngegali sarang buat nanti jadi pupa. Setelah jadi pupa dia jadi kumbang. Nah, contoh kumbangnya ada nggak ya? Ada kumbang kah? Nah, ini sih contoh kumbangnya tapi kayaknya udah mati. Nah, kalau misalkan kumbang, nah udah jadi kumbang dia tuh bisa terbang, makanya kita pakai tutup. Oh, tapi ntar dia bisa beranak di sini nggak? Nah, makanya pas jadi kumbang dia beranak lagi di sini, makanya dia siklusnya terus-terusan. Jadi di sini tuh udah jadi ekosistem ya. Betul, ekosistem, makanya kita kan perhatiin semuanya kayak suhunya. Kalau airnya gimana tuh airnya tuh? Apa? Butuh air gak sih? Kalau airnya dia ngambil dari memanfaatkan dari si bangkainya itu. Si dagingnya. Gitu. Makanya kan kalau ini siklusnya terus menerus. Jadi kita sekali beli ya ada terus lah si ulatnya, kecuali ya kayak kemarin kita ada musibah kedatangan si preman-preman lokal gitu kan. Akam sih maksudnya apa tuh? Jadi kemarin si ulatnya itu sempat habis dimakanin sama si ulat kandang. Ulat kandang, tiba-tiba ada ulat kandang. Jadi kan sebelum lab ini dibuat, si kandang ini kita simpen outdoor. Sedangkan kan tetangga-tetangga di sini ada yang kandang ayam, ada apa? Mungkin itu si kumbangnya terbang masuk ke sini. Jadi di sini akhirnya berkembang biak, jadi invasif, ngabisin si Dermestid Beetle-nya ini. Wah guys, ternyata banyak banget story-nya ya. Nggak sesederhana itu ya ternyata. Tapi itu adalah jadi bahan untuk konten yang menarik ya. Bener sih. Padahal sedih juga sih. Aku juga diceritain menarik ya guys ternyata ya. Ini kamera ya? Ya, ini kamera. Biasa kita rekam-rekam time lapse lah biar nanti aku minta dong footage-nya dong beberapa dong ya. Nanti minta ya. Boleh. Siapa tahu ntar ada udah deh. Sip lah. Nah, ini kita tutup soalnya kubang-kubangnya. Sudah aman. Hidung aman. Gimana nih? Udah ditutup. Nah, kalau misalkan udah dari sini udah bersih, biasanya kita lanjut ke proses kimia. Kita proses-proses kimia di sini ada beberapa kimia yang kita pakai. Coba mungkin kalau misalkan yang mau tahu sih DM Instagram kita aja ya. Kalau misalkan kita publish secara umum, takutnya disalahgunakan aja sih. Iya sih benar. Kita pakai. Kalau ini juga kita pakai APD-nya yang benar-benar sesuai. Kenapa nggak boleh diumumkan tuh ya? Soalnya lumayan berbahaya juga. Misalkan sarung tangan kita harus pakai yang tebel, terus masker kita pakai bener-bener yang khusus untuk si jenis kimia itu, karena kalau misalkan terhirup itu bisa beracun ya. Beracun. Cuman kalau misalkan untuk ini contohnya nggak ada sih, nggak ada yang lagi dikerjain ya. Iya. Pokoknya pakai itu dulu. Direndam atau gimana tuh? Direndam sekitar beberapa harian lah. Oh iya. Nah, dari kimia A dilanjut nanti ke si kimia B yang si peluntur dosa itu. Peluntur dosa. Cairan ya, dia punya istilah
sendiri. Soalnya kan kalau misalkan kita nyebutin nama dari cairan kimia ya tadi takut disalahgunakan. Jadi kita pakai istilah. Jadi si cairan peluntur dosa itu nanti fungsinya untuk membuat si warnanya itu menjadi putih, makanya putih bersih tanpa dosa. Jadi suci ya. Ya suci. Kalau yang cairan pertama itu fungsinya untuk degressing, untuk menghilangkan lemak-lemaknya itu. Itu tuh tetap susah hilang ya sama itu. Soalnya kalau misalkan contohnya kayak gini. Kalau misalkan ini project pertama kita, kalau misalkan nggak pakai yang cairan yang A yang untuk degressing. Jadi si tulangnya tuh nggak full putih, dia tuh isi lemak-lemak atau sum-sum yang ada di dalam tuh keluar lagi ngerembes. Toman ya ini ya? Bukan? Ini toman. Ini toman. Jadi warnanya tuh jadi coklat gitu lah. Iya sih bener sih. Nah kalau misalkan udah ini pakai ini ya warnanya jadi putih kayak gini. Oh bener guys, jadi putih beda sih. kayak yang ini. Terlihat bagus ya. Nah udah nih dosanya udah hilang nih. Dosanya udah hilang. Terus tetap kita keringin di sini. Oh tetap pakai ini lagi ya? Di padang masyar lah. Padang masyar. udah hilang dosanya ke padang masyar. Kalau udah ini baru kita lanjut project ke pekerjaan ke articulating atau bone building gitu. Ini paling susah nih di sini nih. Ya betul. Penelitian banget ya kayaknya. Ini yang manual, makanya apa ini? Ini bisa tebak nggak kira-kira apa nih? Kucing ya? Ini nggak? Kucing guys ini. Dari kepalanya ini kucing, tapi dia masih kecil ya. Umurnya masih kecil. Kucing apa ini awalnya? Ini kemarin kalau di konten kita mungkin kalau yang penasaran lihat aja ini. Kemarin kita nemu di tempat sampah yang dia udah bentuknya jadi mumi, udah kering. Oh iya. Kita ambilin tuh satu-satu. Terus ya itu kita rangkai kayak tangannya satu-satu. By the way guys, ini kalau misalnya teman-teman pengen juga yang tadi ya, misalnya kayak pengen mengarticulating skeletonin hewan peliharaan teman-teman yang udah meninggal kayak gitu-gitu, di sini juga bisa ngerjain ya? Bisa ngerjain di sini. Ini juga ada salah satu contohnya. Pokoknya deritamu adalah rezeki untukku gitu. Iya benar. Benar juga sih. Deritamu rezeki juga sih buat dia guys. Kalau ini ada beberapa contoh-contohnya. Ntar kita bakal spill di detail. Tapi kita lanjut dulu ke sini deh. Nah, oke. Jadi kan ini kan tadi udah digituin. Ini berarti kalau kepala mah kayaknya dari sananya nggak banyak berubah ya? Tidak dong. Berubah ya? Berubah. Oh ini bikin kayak gini susah berarti ya? Bisa. Kalian lihat kan ini tiap kepalanya ada ruas-ruasnya gitu ya. Di kita mah dipanggilnya sutura itu. Sutura tuh kan orang-orang dokter. Nah, ketika proses yang degressing tadi menggunakan si cairan yang pertama, kan ini tuh penyambung antara ruas-ruas tulang ini mungkin apa ya bahasa dokternya ya kayak ada lapisan gitu. Iya betul. Itu terlepas. Makanya ini tuh remuk semuanya. Apalagi dia katanya kucingnya masih kecil kan. Kalau masih kecil tuh biasanya si ruas-ruas ini tuh semakin banyak. Itu tahu ada ini belajar gitu guys ya. Kayak tulang orang si gigi-giginya ini lepas semua. Lepas semua ya. Kalau misalkan apalagi ini kecil nih, gigi-gigi yang serinya kan nggak kecil-kecil banget kan? Iya. Mungkin kita nggak teliti nggak apa ya hilang. Iya sih, susah juga sih ya guys ya untuk Ini juga sebenarnya hilang sih, cuman kita akalin pakai clay warna putih. Iya. Oh iya benar, susah sih. Ini aja nih, ada angin aja kencang guys ini. Amburadul puyeng guys sumpah. Ini kalau nggak salah dari bagian kepala aja ini bagiannya udah ada 30 piece lebih lah untuk bagian kepala. Belum lagi kaki mungkin 30 sampai 50 bagian. Belum ekor, belum tulang punggung, tulang rusuk. Belum ini bagian-bagian kecil ya kalau misalkan kita nggak tahu ya udah buang aja lah, nggak bakal kelihatan. Iya sih benar juga sih guys. Iya. Berarti ini tuh udah berapa persen pekerjaannya ini teh? Kalau ini mungkin baru sekitar 30 lah. 30% gitu ya. Soalnya yang paling panjang prosesnya itu ya di sini itu. Iya. Nah, ini untuk ya kita juga belajar lah seenggaknya ya untuk bikin kita nyarilah anatomi kucing itu seperti apa gitu kan, tulang-tulangnya seperti apa. Kita cari-cari di internet gitulah. Paling nggak ada gambaran lah ya. Nah, untungnya untuk si hewan mamalia, reptil, burung tuh banyak. Banyak sih pasti. Cuman buat ikan susah. Nggak ada ya kalau ikan ya. Buat ikan tuh makanya kayaknya ikan tuh otodidak aja gitu. Coba-coba pasangin nggak cocok, bongkar lagi, pasangin nggak cocok, bongkar lagi. Ini buat teman-teman yang suka main Lego nih kayaknya. Udah bukan Lego lagi, di puyeng ya guys ya. Iya. Kalau ini apa nih ya? Ini tuh lele. Lele apa tuh? Ini Juruense catfish. Juruense catfish. Juruense catfish. Ini Juruense catfish. Ini nanti kita nanti bikin box juga sih. Ini udah beres tahapannya, baru beres kita articulating juga. Ini punya customer dulu ini? Ya, ini punya customer. Wah, keren guys. Kalau ini Dutch ya berarti ya? Ya, ini Dutch Sumatera. Oh, ini jelas banget sih, Ini keren banget. Nah, cuman ya ini juga sama, ini masih project awal, makanya si tulang-tulangnya ini masih kuning-kuning. Masih kuning-kuning, iya benar juga sih ya, jadi kuning-kuning ya. Nah, ini ya kita
waktu demi waktu ya kita juga improve lah. Kita cari-cari kalau kuning harus kayak gimana sih gitu. Ini udah mulai oke nih kalau ini. Ini udah mulai oke lah. Arwana. Karena memang kita harus lihat juga sih si jenisnya untuk si arwana ini memang untuk kadar lemak di dalam tubuhnya itu dia sedikit sih. Oh iya. Nggak begitu banyak. Iya guys, kayak gitu ya bentukannya ya. Keren banget sih. Oke. Yang paling susah di sini ngerjain yang mana sejauh ini? Kalau susah sih ya jelas hewan-hewan yang punya tulang lunak ya. Nah, tulang lunak mungkin apa kira-kira? Coba Bro Iqbal tebak. Ini harga ikannya kalau segede gini berapa? Apa itu ya guys ya? Sinodonsis bukan? Tebak aja kira-kira harganya kalau segede gini berapa? Berapa ya? 1,5 juta mungkin. Ini harganya kayak motor Beat. Sumpah ini apaan cuy? Harganya 17 juta. Ini apaan ya? Ini tuh Lynx Catfish. Nah ini Lynx Catfish. Lynx Catfish. Iya emang mahal ya. Cematik sueta gitu. Bukan mena-mena makan natatus guys ya. Oke. Ini ukurannya sekitar 17-20 cm. Ini harganya 17 juta. Kita ngerjainnya aja ini sangat-sangat ekstra. Soalnya takut hilang. Iya sih guys. Ini punya aku taruh di sini takut terbang. Salah satu punya customer Sultan di Bandung lah. Oh biar Bandung. Iya. Lynx Catfish ini ya. Catfish ya. Ini belum, nanti kita lem. Pokoknya biar nggak gerak lah. Nah ini. Iya. Sultan. Temenku juga katanya ada yang ngurusin si Kevin ya. Ya betul. Ini punya dia. Oh si Kevin. Kevin punya mana ya? Ini punya si Kevin. Cuma ngeri dia ya. Banyak kan dia nitipin ikan, jadi kita beresin dulu semua baru nanti kirim. Oke. Oh ini ada pedal. Terus ini yang unik nih. Yang unik ini American Pedalfish. Ini yang bisa terselamatkan hanya kepalanya ya. Betul. Badannya kayak terlalu lunak ya. Dia tuh memang karakteristiknya badan itu semua tulang lunak. Jadi ketika proses kimia itu benar-benar habis. Hilang nggak? Hilang. Yang tersisa tuh cuman si. Bukan cuma dosanya yang hilang ya. Bukan cuman dosanya aja hilang, aib yang aib pun nggak ada guys. Sampai pahalanya pun hilang ya. Nah ini si American Pedalfish. Nah sama juga hampir kayak ini ikan penghasil kaviar ya. Wah bagus banget ya. Apa? Cipenser Diamond. Keren guys. Sama ini juga untungnya bagian kulitnya sama sisiknya keras. Iya. Soalnya kalau misalkan bagian dalamnya itu sama kayak hiu, sama kayak pedalfish, dia tuh tulang lunak. Oh, jadi hancur juga ya sebenarnya. Hancur. Ada nggak sih yang dicoba gitu? Ternyata hancur semua gitu. Oh, ada. Ikan kan salah satu coba kita buat. Ini ikan hiu nih. Oh ikan hiu cobain. Ikan hiu kita cobain, ternyata memang nggak berhasil. Susah ya kalau ikan gitu ya. Dia cuman tulangnya, terus bagian-bagiannya tuh. Nah ini tulang lunak ini. Iya sih guys ternyata. Tulang lunak, tulang langu lah di sebelah enak ini. Bener sih. Pantesan dikumpulin guys ya. Pokoknya ya kalau misalkan sisa-sisa kita gagal-gagal ya ada beberapa yang kita simpen, ada yang kita buang. Tapi secara teori sebenarnya masih bisa dikerjain nggak sih ikan hiu tuh? Kalau pakai cara yang lain misalnya? Sebenarnya pakai cara yang ini juga kalau saya lihat tuh bisa. Cuman mungkin tingkatan konsentrasi cairan kimia yang kita gunakannya itu diturunin gitu. Oh ya, wah ribet banget guys ternyata. Makanya kalau misalkan ada yang nanya-nanya berapa persen tuh bang si konsentrasi cairan kimianya, ya kita nggak bisa jawab juga soalnya tiap tulang itu bisa beda-beda. Beda-beda ya. Bisa beda-beda. Wow, seperti itu ternyata ya guys ya. Jadi ya harus by pengalaman lah gitu. Oh ini payara ya? Ini payara, retail payara ini dua. Payara keren sih guys tuh lihat. Nah ini yang kita sebutin tadi ya, kalau misalkan di ukurannya belasan itu susah tuh ya kayak gini lah. Ini juga yang Lynx susah, makanya kita agak sedikit hati-hati. Jadi warnanya pun mungkin bisa dilihat nggak begitu putih ya. Soalnya kita takut juga hati-hati kalau misalkan pakai konsentrasi yang tinggi. Emang ya? Putih, tapi ya kalau hancur nggak bisa diselamatin gitu. Iya. Kayak gitu sih. Keren guys ya. Nah ada naga ini mah, kayaknya fosil naga guys. Nah, ini tuh naga ya biasalah sih bocil-bocil komen kan coba bang bikin naga. Nah ini tuh hasil dari tulang-tulang yang gagal. Oh, misalkan ini rahangnya ini pakai rahang ikan hiu. Pakai rahang ikan hiu yang tadi rahangnya. Rahangnya kita ambil. Oh iya. Terus bagian kepalanya ini pakai beberapa bagian dari ikan Dutch. Keren juga ya. Terus ini lehernya pakai canamaru. Canamaru. Segi kaki-kakinya ini pakai beberapa tulang dari yang RTC. Oh iya. Ini ekornya Cipenser. Jagoan sih ya dia. Nah bisa ya. Nah kalau sayapnya ini cotton bud. Itu udah nggak ketolong guys ya. Udah nyoba cari tulang yang nggak. Yang ada ya, tetap nggak bisa. Ya, ini naga. Kurang lebih kayak gitu lah guys ya. Kalau ini apa nih ya nih? Terakhir deh ini apa nih ini? Ya ini sih yang tadi ya kita nyoba. Kalau yang kecil kan kita nggak bisa di-articulating skeleton ya. Ya kita ini pakai spesimen basah disebutnya kalau di ini. Itu pakai cairan di awet-awet
ngeliatin ya kayak di museum-museum kan banyak yang kayak gini juga ya. Di museum-museum gitu. Nah, Bahkan kayak ada orang yang bikin konten tuh dia tuh punya banyak banget segala spesies dari iya, manapun betul. itu. Pakai hand sanitizer ya. Nggak tahu, pokoknya ditaruh di tempat kayak gini lah. Nah, ini spesimen basah untuk ikan-ikan kecil mungkin cocoknya kayak gini lah. Cuman ini juga kita masih try and error juga sih. Karena ya apakah konsentrasinya menggunakan berapa banding berapa. Katanya kalau misalkan 100% pakai alkohol tuh malah si ikannya tuh jadi pewot gitu. Karena Jadi kering. si ikannya jadi mati ya. Ya kan udah mati. Iya, sorry. Kalau yang ini apa nih? Ini malah kulit dari si swalayan. Oh, geli guys kulit. Ini soalnya motifnya bagus, mungkin kita nanti bikin jadi dompet ya. Ya ampun, ada aja. Oke, jadi kayak gitu kali ya guys ya untuk video kita kali ini. Semoga teman-teman suka. Ini buat teman-teman yang penasaran banget prosesnya kayak gimana lebih detail ya. Tadi kan cuma cerita-cerita ya. Paling ntar aku juga minta footage sedikit-sedikit lah guys ya. Buat teman-teman yang pengen tahu banget, bisa langsung aja follow Instagramnya ada. Instagramnya. Aku tahu dari Instagram kalau Instagram, TikTok, YouTube. Oke, Facebook ada Facebook. Facebook ada. Facebook juga ada ya. Cuman kan memang kemarin kita baru ganti nama sih. Oh, jadi apa? Asalnya Algi Aquatic kan. Ya. Cuman kita ganti nama jadi Algi Aquatic. Jadi tambahin art gitu, antara articulating skeleton atau seni gitu. Sekarang jadi Nurdin Aquatic. Karena banyak banget itu yang di komen-komen di TikTok, bro. Jadi katanya, wah udah terbawa arus terlalu jauh gitu. Iya, betul. Awalnya jualan ikan kok jadi tulang-tulangan, makanya ganti aja jadi aquatic gitu. Aku setuju sih guys, keren soalnya. Oke, jadi kayak gitu aja guys ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Nuna ya. Bye guys.